Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktunya sebentar, selama 30 menit. Bapak Ibu boleh sambil mengisi form yang diberikan oleh panitia. Perkenalkan, nama saya Zayan. Saya terapis akupuntur di klinik Medika. Mungkin di sini saya kemarin sudah pernah menjelaskan tentang akupuntur pada kasus hipertensi, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat akupuntur untuk kasus diabetes mellitus. Langsung saja deh Bapak Ibu, untuk manfaat akupuntur pada kasus diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah kadar gula darah di atas normal. Nah, untuk definisi medisnya, yaitu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah dalam jangka panjang. Nah, untuk diabetes sendiri itu ada tipe-tipenya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Yang pertama yaitu tipe 1 diabetes mellitus. Terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Nah, biasanya tipe 1 ini membutuhkan suntikan insulin untuk menjaga kadar gula darah agar tetap normal. Nah, yang kedua ada tipe 2 untuk diabetes mellitus. Nah, ini adalah bentuk paling umum untuk terjadi pada tubuh kita. Tidak dapat menggunakan insulin secara efektif atau tidak memproduksi cukup insulin untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Faktor resikonya yang berperan dalam tipe 2 itu ada obesitas, ada gaya hidup yang tidak sehat, ada keturunan, dan faktor lingkungan. Yang selanjutnya yaitu diabetes gestasional, yaitu kondisi diabetes yang terjadi selama kehamilan. Jadi saat ibu hamil itu bisa mengalami kadar gula darah yang tinggi. Tapi setelah melahirkan, ibu hamil tersebut akan memiliki kadar gula darahnya juga normal lagi seperti itu. Nah, penyebabnya gejalanya untuk diabetes mellitus yang pertama yaitu sering buang air kecil. Jadi untuk penderita diabetes itu biasanya sering buang air kecil, apalagi di malam hari. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu malam hari itu sering buang air kecil, itu mendingan langsung konsultasi atau cek gula darahnya seperti itu. Terus sering merasa haus. Jadi penderita diabetes itu biasanya sering merasa haus. Peningkatan nafsu makan. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri penderita diabetes mellitus. Terus penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Jadi kalau penderita diabetes mellitus itu biasanya penurunan berat badannya itu sangat drastis. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kelelahan. Jadi untuk penderita diabetes itu sering lelah, sering lemas kayak gitu. Dan luka yang sulit sembuh. Biasanya penderita diabetes itu kalau memiliki luka itu biasanya sembuhnya itu lama. Nah, kalau misalkan ada tanda-tanda seperti ini, lebih baik segera dicekkan untuk kadar gula darah, kadar gulanya. Untuk selanjutnya yaitu jika kadar gula darah itu tidak segera diperiksakan, itu terjadi komplikasi yang serius. Jadi untuk komplikasi
komplikasinya itu ada penyakit jantung, gangguan mata, kerusakan ginjal, sama masalah saraf. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada diabetes, itu segera dikontrolkan dan dikonsulkan oleh dokter secara rutin. Jadinya harus dipantau. Kayak mungkin mengikuti acara pola ini juga baik untuk mengontrol kadar gula darah Bapak Ibu itu. Karena untuk komplikasinya atau jangka panjangnya akan berbahaya untuk jantung, mata, ginjal, dan saraf seperti itu. Terus selanjutnya kita ada pengelolaan diabetes mellitus. Pengelolaannya gimana sih untuk penderita diabetes mellitus? Cara mengendalikannya yaitu pola makan yang sehat. Jadi untuk penderita diabetes itu lebih baik menghindari makanan yang manis-manis. Terus aktivitas fisik teratur, contohnya seperti olahraga. Biasanya kalau lansia atau usia produktif itu baiknya jalan sehat atau renang itu minimal sehari itu 10-15 menit untuk olahraga. Terus penggunaan obat-obat tertentu, jika misalkan sudah dikonsulkan ke dokter dan dianjurkan untuk mengkonsumsi obat, lebih baik untuk dikonsumsi seperti itu. Dan pengawasan rutin oleh tenaga medis. Jadi untuk penderita diabetes mellitus dianjurkan untuk pengobatan rutin atau dikontrol rutin, dan karena kalau misalkan kita nggak kontrol terus lagi drop nanti akan menyebabkan komplikasi yang sudah dijelaskan di atas. Dengan pengelolaan yang tepat, penderita diabetes mellitus dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Nah, ini saya jelaskan untuk cara mencegah diabetes mellitus. Cara mencegahnya yaitu pola makan yang sehat. Contohnya makan sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan. Dan kini sumber proteinnya rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, dan tempe. Terus yang selanjutnya yaitu batasi makanan tinggi gula seperti minyak manis, kue-kue snack atau regal kayak gitu, terus dan permen. Yang kedua yaitu rutin berolahraga. Jadi biasanya untuk usia produktif dan lansia itu kita berolahraga 10 menyempatkan waktu 10 sampai 15 menit. Itu biasanya kalau usia produktif atau lansia itu bisa dengan jalan sehat atau kalau berenang bisa berenang gitu. Yang ketiga yaitu menjaga berat badan yang ideal. Jadi kita juga harus menjaga berat badan agar tidak terjadi penyakit diabetes mellitus. Karena jika berat badan kita berlebih, itu akan rentan untuk terjadi penyakit diabetes mellitus seperti itu. Terus untuk tidur yang cukup, biasanya Bapak Ibu ada yang susah tidur. Nah itu untuk menghindari atau memang kalau misalkan sudah terkena penyakit diabetes itu memang harus istirahat dan tidurnya cukup. Untuk sehari itu tidur itu 7-8 jam seperti itu. Itu untuk tidur yang berkualitas. Terus yang selanjutnya yaitu pengelolaan stres. Jadi untuk penderita diabetes itu kita harus mengelola stres. Mengelola stresnya itu dengan tidak banyak pikiran, terus jangan tempurungsung gitu. Jadinya memang harus hatinya harus tenang. Jadinya kita aktivitas yang menyenangkan itu juga membantu mengendalikan stres seperti itu. Yang selanjutnya
rutin memeriksakan kesehatan. Nah, ini sangat penting untuk penderita diabetes mellitus. Jadi kalau misalkan sudah terkena diabetes, kita harus memeriksakan kesehatannya itu secara rutin, minimal 1 bulan sekali. Nah, faktor resiko yang perlu diperhatikan untuk penderita diabetes itu biasanya dari riwayat keluarga. Riwayat keluarga itu biasanya 80% itu bisa terkena diabetes mellitus. Jadi kita harus hati-hati dan mungkin bisa kontrol ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu berat badan yang berlebih. Jadi hati-hati untuk bapak ibu yang memiliki berat badan yang berlebih itu juga rentan terkena diabetes. Jadi kita harus menjaga pola makan agar berat badan kita tidak obesitas seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kurangnya aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu pola makan yang tidak sehat. Jadi bapak ibu kalau misalkan sering makan gorengan, sering makan manis, padahal sudah tahu kadar gula darahnya tinggi, itu harus hati-hati deh. Jadi kita harus mengontrol makan juga. Terus yang selanjutnya yaitu kolesterol dan trigliserid yang tinggi. Biasanya penderita diabetes itu memiliki kolesterol dan trigliserid yang tinggi. Nah, itu kolesterol itu penyebabnya juga dari makanan. Jadi harus hati-hati dalam memilih makanan yang sehat seperti itu. Terus usia yang semakin bertambah. Biasanya kalau usia yang semakin bertambah itu bisa terkena diabetes mellitus. Tidak semua orang sih. Kalau misalkan kita jaga makan, jaga pola hidup itu bisa terhindar dari penyakit diabetes mellitus seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di manfaat akupuntur untuk penderita diabetes mellitus. Jadi manfaat akupuntur yang pertama yaitu regulasi kadar gula darah, yaitu meningkatkan sensitivitas jaringan terhadap insulin sehingga membantu mengendalikan kadar gula darah. Manfaat yang kedua yaitu mengurangi resistensi insulin. Jadi akupuntur itu dapat kemampuan sel tubuh untuk merespon insulin. Dalam beberapa penelitian, akupuntur juga terbukti meningkatkan sensitivitas insulin dan memperbaiki profil darah pada penderita diabetes mellitus. Mengurangi peradangan. Biasanya penderita diabetes mellitus itu memiliki peradangan. Jadi akupuntur memiliki efek antiinflamasi dan dapat mengurangi peradangan dalam termasuk peradangan yang terkait dengan diabetes. Selanjutnya yaitu regulasi sistem saraf otonom. Akupuntur dapat mengurangi aktivitas sistem saraf yang terlibat dalam pengaturan berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme. Selanjutnya mengurangi stres. Jadi akupuntur itu juga dapat mengurangi stres Bapak Ibu. Kenapa? Karena akupuntur memiliki efek menenangkan dan dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis dan penderita dalam penderita diabetes mellitus. Jadi ada beberapa titik-titik untuk menenangkan itu mengurangi stres fungsinya. Seperti itu. Nah, akupuntur itu juga dapat manajemen berat badan. Jadi istilahnya untuk program diet itu akupuntur itu juga bisa. Karena akupuntur itu mengurangi nafsu makan yang berlebih dan meningkatkan metabolisme.
mengurangi lemak tubuh. Jadi ada beberapa titik untuk mengurangi berat badan, menekan nafsu makan gitu. Mengurangi komplikasi diabetes. Tadi yang sudah dijelaskan, untuk komplikasi diabetes itu ada penyakit ginjal, jantung, dan saraf. Nah, dengan terapi akupuntur juga bisa mengurangi komplikasi-komplikasi yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu manajemen stres dan emosional yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi beberapa titik akupuntur itu berfungsi untuk mengurangi stres, menenangkan dan mengatur psikologis pada seseorang seperti itu. Terus perbaikan kualitas hidup. Jadi selain membantu mengendalikan kadar gula darah dan mengurangi gejala dan komplikasi mengelola stres, akupuntur itu juga dapat meningkatkan kualitas hidup bagi penderita diabetes mellitus. Contohnya seperti tidurnya itu jadi lebih baik. Jadi akupuntur itu mungkin setelah akupuntur beberapa bapak ibu itu bisa tidurnya lebih nyenyak, lebih tenang seperti itu. Terus meningkatkan suasana hati yang tenang dan kemampuan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita hatinya tenang terus tidur cukup, itu kita melakukan aktivitasnya juga lebih baik. Nah, ini ada sedikit saya jelaskan, saya tunjukkan untuk titik-titik akupuntur jika Bapak Ibu nanti misalkan pengen terapi akupuntur. Yang pertama itu kita tusuk di bagian bawah lutut Bapak Ibu. Jadi untuk titik tersebut itu ada fungsinya, yaitu membantu mengatur metabolisme dan meningkatkan fungsi pencernaan dan bisa juga mengendalikan gula darah. Letaknya di bawah lutut. Yang selanjutnya ada di atas mata kaki. Nah, itu juga ada fungsinya. Untuk di atas mata kaki itu sebagai meningkatkan fungsi pankreas dan meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu titik pada tangan. Nah, itu di antara jari telunjuk dan jempol. Itu fungsinya sangat banyak ya Bapak Ibu. Kalau di Chinese medicine itu fungsi di antara telunjuk dan jempol itu sangat beragam. Dapat membantu fungsi sistem kekebalan tubuh dan meredakan stres terkait diabetes mellitus. Jadi titik itu bisa dipakai untuk segala kasus seperti hipertensi kemarin juga ada titik tersebut dan diabetes juga ada titik tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu letaknya yaitu di bagian dalam kaki sekitar 4 jari di atas mata kaki. Fungsi titik tersebut yaitu mengatur hormon dan meningkatkan fungsi pankreas. Ini ada juga yang di tangan. Jadi di pergelangan tangan, 3 jari di bawah pergelangan tangan itu memiliki fungsi mengurangi stres, meningkatkan fungsi sistem saraf otonom dan mengatur metabolisme gula darah. Untuk titik tersebut biasanya juga digunakan untuk penderita jantung. Seperti itu. Nah, untuk terapi akupuntur itu biasanya dilakukan selama 15 sampai 20 menit. Nah, untuk efektivitas terapinya itu 1 minggu bisa dilakukan 1 sampai 2 kali terapi. Durasi perawatan tersebut melibatkan penempatan jarum akupuntur pada titik-titik yang relevan serta simulasi dengan teknik tertentu seperti memutar, menekan, dan menggoyangkan.
Jadi kalau misalkan sudah ditanamkan di dalam kulit, itu biasanya kita juga melakukan stimulasi. Jadi kayak memutar-mutar jarumnya, terus kayak menggoyangkan, memasukkan seperti itu. Nah itu salah satu teknik dalam akupuntur nih. Nah untuk perawatan terapinya biasanya penderita diabetes itu saya menyarankan 1 minggu 1 kali atau 2 kali terapi. Nah itu biasanya saya juga menambahkan alat-alat. Di sini juga ada fasilitas selain jarum akupuntur, kita juga bisa pakai elektrostimulator. Nah elektrostimulator itu apa Bapak Ibu? Jadi itu aliran listrik yang ditancapkan di jarum-jarum yang sudah dikenakan di kulit. Jadi kita dialiri listrik dengan frekuensi sesuai dengan kenyamanan pasien. Nah, kalau untuk infrared atau sinar merah itu sebenarnya kita juga ada untuk alat tersebut, tapi untuk alat tersebut biasanya digunakan pada penderita diabetes tertentu. Jika ada luka seperti itu, kontraindikasi untuk penggunaan sinar merah. Karena sinar merah tersebut sifatnya panas. Nah biasanya setelah akupuntur itu ada beberapa orang yang merasakan efek sampingnya. Tapi untuk efek sampingnya insya Allah tidak berbahaya nih Bapak Ibu, jadi insya Allah aman. Nah faktor resikonya itu biasanya setelah ditusuk itu biasanya ada memar merah kebiruan pada bekas jarum yang ditusuk. Tapi tidak perlu khawatir, bapak-bapak ibu-ibu bisa merawatnya itu di rumah dengan mengopres air dingin. Jadi setelah akupuntur jika terjadi memar-memar bisa mengopres sendiri di rumah menggunakan air dingin. Jangan air panas ya, jadi airnya itu dingin karena peradangan. Itu biasanya hilang 1 sampai 2 hari. Seperti itu. Memang itu nanti rasanya agak sedikit ngilu, sakit seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu biasanya ada beberapa orang yang setelah diakupuntur mengalami pegel-pegel. Jadi kalau misalkan pegel-pegel kayak rasanya itu setelah kita olahraga, jadi kayak badannya jalan-jalan semua. Perlu khawatir karena biasanya terjadi oleh orang-orang yang baru pertama kali melakukan akupuntur. Jadinya ototnya itu masih tegak kayak gitu. Itu biasanya hilangnya juga sekitar 1 sampai 2 hari. Yang selanjutnya yaitu kelelahan dan pusing. Mungkin efek ini biasanya terjadi untuk orang-orang yang mungkin memang kurang enak badan, jadinya bisa jadi pusing atau demam. Jadi contohnya kayak misalkan suntik vaksin biasanya kan efeknya jadi demam, kayak gitu. Nah sama halnya dengan akupuntur bisa terjadi ada beberapa orang yang pusing atau demam. Anggap nyaman nih. Sekian untuk presentasi akupuntur pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan mengenai diabetes atau akupuntur? Monggo Bapak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan bukan diabetesnya nih, tapi mungkin gejala atau penyakit yang lainnya seperti vertigo. Ya. Vertigo itu kalau di akupuntur di terapi itu ada berapa titik dan berapa kali untuk akupunturnya. Oke. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk kasus vertigo ya. Untuk kasus vertigo biasanya itu kita menentukan jarumnya itu sesuai keluhan pasien Pak. Biasanya kan kalau untuk penderita vertigo itu selain pusing biasanya ada mual gitu deh. Biasanya ada beberapa orang yang
yang sampai muntah. Jadi kita perbaiki untuk vertigonya di kepala, biasanya titiknya. Terus kalau misalkan ada keluhan lain atau mual muntah, kita perbaiki di perut seperti itu. Jadi sesuai sama keluhan pasien. Jadi kita tidak bisa menentukan untuk jumlah titiknya. Tapi insya Allah minimal itu 8 titik. Terus kalau untuk efektifnya berapa kali terapi, untuk kasus vertigo itu kita menyarankan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Gitu Pak. Berapa kali? Biasanya efektifnya itu 6 sampai 12 kali terapi. Tapi saya biasanya menyarankan jika sudah tidak ada keluhan di terapi keempat atau kelima, itu biasanya tidak usah sampai berapa gitu. Jadi kalau misalkan keluhannya kambuh lagi, monggo nanti terapi lagi itu nggak apa-apa. Tapi efektifnya 6 sampai 12 kali agar tidak. Sudah cukup menjawab Pak? Ada pertanyaan lagi Pak? Sudah J? Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Mana? Penyebab vertigo itu macam-macam J Pak. Jadinya bisa dari stres kayak gitu, dari pola makan itu juga bisa kayak gitu. Jadi tergantung pola hidup sama pola makan kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi bapak-bapak ibu-ibu tentang akupuntur atau tentang diabetesnya kayak gitu. Terus sedikit info aja bapak-bapak ibu-ibu untuk akupuntur di klinik Medika itu ada yang mungkin ada yang belum tahu untuk jadwalnya itu setiap hari Senin dan Kamis. Tapi kalau misalkan di lain hari itu kita harus reservasi H-1. Jadi untuk bapak-bapak ibu-ibu kalau berkenan akupuntur di klinik Medika itu bisa reservasi di pendaftaran H-1 di lain hari Senin dan Kamis atau Senin dan Kamis pada jam 8 sampai jam 2 siang. Ada yang mau ditanyakan lagi bapak-bapak ibu-ibu? Monggo Pak. Akupuntur di terkabul BPJS atau enggak? Oke, nah izin menjawab J, untuk akupuntur di klinik Medika itu belum tercover BPJS ya Bapak. J, jadinya masih mandiri. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk bapak-bapak ibu-ibu di sini ada yang sudah pernah akupuntur nggak? Belum pernah Jen. Nah mungkin bapak ibu-ibu yang berkenan bisa mencoba untuk akupuntur. Selain kasus-kasus diabetes mellitus, kita juga melayani kasus-kasus yang lain kayak seperti hipertensi yang kemarin saya sudah jelaskan. Terus untuk nyeri-nyeri tulang kayak seperti biasanya kalau bapak ibu-ibu yang usia lansia itu jempolnya nyeri kayak gitu bisa insya Allah di terapi akupuntur. Terus punggung, terus tadi bapaknya dan tanya untuk kasus vertigo, migrain itu juga bisa insya Allah disembuhkan oleh akupuntur. Tapi memang kalau terapi itu memang harus rutin deh, jadinya tidak bisa satu kali terapi sembuh kayak selapan. Jadi kita harus rutin dan sabar gitu Mungkin sekian untuk penjelasan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu pendaftaran
Nomor 01 pendaftaran.